Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa sangat akrab bagi banyak dari kita, yaitu matinya nalar kritis di tempat yang seharusnya menjadi pabriknya, institusi pengajaran. Di ruang-ruang di mana logika seharusnya diasah, ya, setajam pisau bedah, kita justru menemukan kepatuhan buta dan pengulangan hafalan yang subur. Analisis kita hari ini bersumber dari sebuah kajian sosiologis yang membedah bagaimana cacat logika ini menjadi semacam wabah yang diwariskan dari satu generasi pengajar ke generasi berikutnya. Betul. Dan ini membawa kita pada pertanyaan sentral yang menurut saya sangat membelah. Apakah krisis nalar ini adalah sebuah, katakanlah, rekayasa sadar, sebuah desain yang memang sengaja dibuat untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam suara-suara kritis? Atau apakah ini sebenarnya sebuah tragedi struktural yang tak terelakkan? Mungkin hanya produk sampingan dari sistem birokrasi yang beku, kelelahan kolektif, dan warisan sejarah otoriter yang tidak pernah benar-benar kita proses. Nah, saya akan berargumen dari sisi yang pertama. Saya melihat ini sebagai sebuah fungsi yang disengaja dari sebuah sistem kekuasaan yang memang ingin menjinakkan nalar. Sementara saya akan mengambil perspektif yang berbeda. Saya melihatnya bukan sebagai desain penindasan yang terencana, tapi lebih sebagai produk sampingan yang tragis dari sebuah kebiasaan dan sistem yang telah lama membeku. Oh, katakanlah, kegagalan sistem, ini adalah fungsi utamanya. Sistem ini bekerja persis seperti yang seharusnya, yaitu memproduksi manusia-manusia yang patuh. Ini pada dasarnya berfungsi seperti apa yang disebut oleh filsuf Louis Althusser sebagai ideological state apparatus atau aparatus ideologis negara. Bisa dijelaskan sedikit apa maksudnya itu? Tentu, sederhananya begini, ini adalah mesin halus non-militer seperti sekolah, keluarga, media, yang tugasnya menanamkan ideologi penguasa agar kita menerimanya secara sukarela. Tujuannya apa? Ya, untuk mereproduksi tatanan sosial yang timpang. Caranya adalah dengan menumpulkan nalar kritis. Karena kan nalar yang tajam adalah ancaman terbesar bagi stabilitas kekuasaan yang tidak adil. Seperti yang disorot dalam materi kita, yang berbahaya bagi kekuasaan bukan orang bodoh, tapi orang yang bisa membedakan argumen dan kepentingan. Praktik-praktik seperti menyamakan otoritas senior dengan kebenaran, menganggap pertanyaan kritis sebagai pembangkangan, atau manajemen berdasarkan suka tidak suka, itu semua bukan bug. Itu adalah fitur. Itu bukti dari sebuah rekayasa kesadaran. Oke, saya paham arah argumen Anda dan saya setuju masalahnya sangat nyata. Tapi gini, melabelinya sebagai rekayasa sadar atau katakanlah konspirasi terencana, menurut saya itu terlalu menyederhanakan masalah. Saya melihatnya lebih sebagai manifestasi dari apa yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut habitus. Nah, ini juga istilah yang perlu kita urai. Apa itu habitus dalam konteks ini? Anggap saja habitus itu seperti DNA sebuah lingkungan atau seperangkat kebiasaan yang sudah mendarah daging gitu. Orang-orang di dalamnya bertindak bukan karena ada memo rahasia yang menyuruh mereka menindas, tapi karena ya memang dari dulu beginilah caranya. Mereka tidak sadar lagi kalau ada cara lain. Para pengajar yang Anda sebut itu seringkali bukanlah pelaku kejahatan yang sadar, melainkan produk dari sistem yang sama persis. Materi kita menggambarkannya dengan sangat tajam. Mereka dibesarkan dengan hafalan, dinilai dengan ujian pilihan ganda, dan dipromosikan karena loyalitas. Jadi ini bukan konspirasi. Ini adalah sebuah tragedi di mana logika mati bukan karena sebuah ledakan perlawanan, tapi karena ia membeku perlahan-lahan dalam rutinitas harian. Tapi, bukankah rutinitas yang membekukan itu sendiri adalah sebuah pilihan? Mari kita lihat bukti yang lebih konkret dari niat. Sumber kita membahas tentang pemerintahan melalui sentimen. Di sini, keputusan profesional yang seharusnya objektif, siapa dapat proyek, siapa naik pangkat, itu digantikan oleh afeksi personal. Bos suka sama kamu atau tidak. Menurut Anda, itu bukan pilihan sadar untuk mengamankan kenyamanan si penguasa. Pilihan sadar atau sekedar jalan pintas karena malas berpikir. Saya ragu ada niat jahat yang aktif di sana. Ini lebih seperti kemalasan kognitif. Menggunakan data dan argumen untuk mengambil keputusan itu kan melelahkan. Jauh lebih mudah dan cepat memakai perasaan. Saya lebih percaya si A daripada si B. Ini bukan karena si A lebih kompeten, tapi karena si A tidak pernah membantah.
Tapi kemalasan yang secara konsisten menguntungkan yang berkuasa dan merugikan mereka yang kritis, pada satu titik tertentu, itu bukan lagi kecelakaan kan? Itu sudah menjadi sebuah sistem. Apalagi ketika kita melihat praktik seperti pungutan liar yang dibungkus dengan bahasa manis solidaritas. Itu bukan kemalasan. Itu adalah eksploitasi aktif. Ada niat di sana untuk mengekstrak keuntungan dari posisi kuasa. Saya melihatnya begini. Apa yang Anda sebut sebagai niat jahat, saya lihatnya sebagai warisan trauma sejarah yang mengeras menjadi dogma. Banyak figur senior di institusi-institusi ini tumbuh dewasa di bawah rezim otoriter, di mana logika bertahan hidup jauh lebih penting daripada logika mencari kebenaran. Bertanya itu berbahaya, setuju itu aman. Pola pikir ini tidak hilang begitu saja saat mereka naik ke tampuk kekuasaan. Materi kita menyebutnya ingatan kekuasaan yang tak pernah dipulihkan. Jadi, mereka bukan sedang merancang penindasan baru. Mereka hanya mengulang satu-satunya cara berkuasa yang mereka kenal dan anggap paling aman. Ini adalah kegagalan sistem untuk menyembuhkan trauma kolektifnya. Oke, saya mengerti soal trauma itu. Tapi ada satu hal yang mengganjal dari argumen Anda. Kapan trauma berhenti menjadi sebuah alasan dan mulai menjadi pilihan sadar untuk melanggengkan kekuasaan? Karena materi kita secara tajam menyorot bagaimana generasi tua ini secara aktif berperan sebagai penjaga gerbang dari logika yang beku. Mereka menggunakan senioritas bukan sebagai sumber kebijaksanaan, tapi sebagai alat pembungkam. Maksud Anda saat mereka menolak argumen dari yang lebih muda? Tepat sekali. Ketika seorang junior datang dengan data dan argumen yang solid, lalu dibalas dengan kalimat seperti, "Ah, kamu belum banyak pengalaman," atau "kamu masih hijau," itu bukan lagi cerminan trauma. Itu adalah penolakan sadar terhadap proses penalaran itu sendiri. Mereka menolak argumen bukan karena argumennya salah, tapi karena argumen itu datang dari orang yang tidak berhak berargumen, yang pada akhirnya mengguncang fondasi otoritas mereka. Itu adalah tindakan aktif untuk melindungi kekuasaan yang rapuh. Pada titik ini, mereka adalah pelaku, bukan lagi sekedar korban. Itu argumen yang sangat kuat, tapi mari kita coba lihat dari sisi lain. Perilaku merusak itu sendiri adalah sebuah warisan. Saya setuju itu perilaku yang salah, tapi kita tidak bisa melupakan bahwa generasi ini juga korban dari sistem yang membentuk pola pikir mereka. Mereka belajar dari pengalaman pahit bahwa kepatuhan lebih aman daripada kritik. Jadi apa yang kita lihat sekarang sebagai arogansi dan penolakan terhadap logika seringkali adalah mekanisme pertahanan yang sudah otomatis. Jadi menurut Anda, mereka tidak punya pilihan lain? Bukan tidak punya pilihan, tapi pilihan untuk berubah itu sangat menakutkan bagi mereka. Mereka mewariskan ketakutan karena itulah satu-satunya warisan emosional yang mereka terima dari sistem sebelumnya. Ini seperti lingkaran setan, korban menjadi pelaku. Garis pemisahnya di sini bukanlah usia tua versus muda, melainkan kesediaan untuk terus belajar dan merefleksikan diri. Dan ironisnya, seperti yang juga disinggung di materi kita, sistem ini justru menghukum mereka yang berani belajar ulang dan memberi penghargaan pada mereka yang menawarkan kepastian palsu. Nah, justru itu memperkuat argumen saya. Jika sistem secara aktif menghukum orang yang berpikir kritis dan memberi penghargaan pada orang yang patuh, maka jelas sistem itu secara inheren dirancang untuk melayani kekuasaan, bukan untuk mencari kebenaran. Desainnya sudah terlihat jelas. Karena akarnya adalah masalah perebutan kekuasaan, maka solusinya tidak bisa tidak bersifat politis. Apa maksud Anda dengan solusi politis? Artinya, kita harus berhenti bersikap naif. Kita harus, seperti yang dikatakan dalam materi, menyelamatkan akal sehat sebagai sebuah tindakan politik. Ini berarti membongkar hierarki feodal modern di mana jabatan dianggap lebih tinggi dari kebenaran. Kita perlu membangun budaya perlawanan terhadap apa yang disebut kekerasan simbolik. Sebentar, bisa Anda jelaskan apa itu kekerasan simbolik? Ini bukan kekerasan fisik, kan? Bukan. Kekerasan simbolik itu adalah cara kekuasaan memaksakan kehendaknya melalui bahasa, status, dan aturan tak tertulis yang membuat orang merasa inferior atau salah tanpa pernah disentuh secara fisik. Contohnya, ketika pungutan liar disebut iuran solidaritas, atau ketika kritik disebut pembangkangan. Bahasa digunakan untuk menormalkan penindasan. Melawan ini adalah tindakan politis. Tanpa perombakan politis yang frontal seperti ini, reformasi apapun yang Anda usulkan hanya akan menjadi kosmetik belaka. Maaf, tapi disinilah saya sama sekali tidak setuju. Konfrontasi politis yang frontal seperti yang Anda bayangkan itu bisa jadi sangat kontraproduktif. Itu hanya akan membuat struktur yang ada semakin defensif dan solid. Mereka akan melihatnya sebagai serangan personal dan merapatkan barisan.
Solusi yang paling efektif dan berkelanjutan menurut saya ada pada rekonstruksi logika tata kelola. Kedengarannya sangat birokratis. Apa artinya itu dalam praktek? Artinya, kita tidak fokus menyerang individu, tapi mengubah arena permainannya. Seperti yang diuraikan dalam materi, kita perlu menginstitusionalkan prosedur yang transparan dan objektif untuk segala hal, mulai dari rekrutmen hingga promosi. Kita harus membangun mekanisme pengaduan yang benar-benar aman dan anonim, sehingga orang tidak takut bersuara. Dan yang paling penting, kita harus memisahkan emosi pribadi dari kewenangan struktural. Seorang pemimpin boleh tidak suka dengan bawahannya, tapi dia tidak boleh punya kuasa untuk menghambat karir bawahannya hanya karena alasan itu. Ini bukan tentang menggulingkan individu, tapi mengubah logika sistem itu sendiri. Perbaikan harus dimulai dari perombakan cara kerja institusi secara sabar dan rasional. Tapi, bagaimana Anda bisa mengubah sistem jika orang-orang yang menjalankan sistem itu masih memegang logika kekuasaan feodal yang sama? Mereka akan selalu menemukan cara untuk mengakali aturan baru yang Anda buat. Justru disitulah letak kekuatannya. Sistem yang baik itu memaksa orang untuk berperilaku baik, terlepas dari niat pribadi mereka. Ketika ada aturan yang jelas dan konsekuensi yang tegas, ruang untuk pemerintahan melalui sentimen itu menjadi semakin sempit. Ini butuh waktu tentu saja. Ini bukan revolusi semalam, ini adalah reformasi yang sabar. Tapi hasilnya akan jauh lebih permanen daripada sekadar mengganti satu tiran dengan tiran lainnya. Pada akhirnya, saya tetap melihatnya begini. Cacat logika dalam institusi pengajaran adalah sebuah fitur, bukan bug. Ia dirancang baik secara sadar melalui praktek favoritisme dan pembungkaman, maupun secara tidak sadar melalui pewarisan trauma untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dengan cara melumpuhkan nalar kritis. Ini bukan hanya masalah teknis pendidikan, ini adalah masalah fundamental bagi demokrasi. Karena sistem seperti ini pada akhirnya hanya akan memproduksi warga negara yang taat dan mudah dikendalikan, bukan warga yang sadar, kritis, dan berdaulat. Dan saya tetap berpegang pada pandangan bahwa ini adalah sebuah tragedi struktural yang sangat kompleks, di mana habitus, birokrasi yang kaku, dan jejak sejarah otoritarianisme menciptakan sebuah sistem yang lelah dan tidak reflektif. Meskipun hasilnya sama-sama menindas, akarnya lebih banyak pada kebekuan sistemik dan ketidakmampuan untuk berubah daripada sebuah niat jahat yang terencana secara rapi. Jalan ke depan bukanlah melalui konfrontasi, melainkan melalui reformasi tata kelola yang sabar dan rasional untuk mengembalikan logika sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Terlepas dari perbedaan pandangan kita mengenai akarnya, apakah ini sebuah rekayasa sadar atau sebuah tragedi sistemik, kita berdua tampaknya sepakat bahwa fenomena ini, apapun penyebabnya, secara fundamental sangat merusak. Tepat sekali. Ia mengikis habis makna profesionalisme. Dan yang lebih parah, ia mengajarkan pelajaran yang paling berbahaya bagi generasi mendatang. Bahwa bertahan hidup dalam sistem jauh lebih penting daripada berpegang teguh pada pencarian kebenaran. Materi ini menantang kita semua untuk tidak berhenti bertanya, bagaimana sebenarnya pengetahuan dan kekuasaan bekerja di dalam institusi-institusi yang paling kita percaya untuk membentuk masa depan.